Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Video kali ini adalah pembahasan terakhir untuk IELTS Reading Strategies. Jadi, ini adalah sebuah rangkuman mungkin ya untuk strategi-strategi yang sebelumnya dan strategi kali ini bisa diterapkan di semua jenis soal, khususnya matching information questions ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan IELTS Reading, Mapping the Text, and Matching Information Questions. Nah, Matching Information Questions itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada permintaan untuk kita mencari paragraf yang mengandungi sentence yang ada di soalnya. Misalkan nomor 14 itu ada di paragraf mana nih, antara A sampai H, lalu sama di sebelah kanan misalkan nomor 18 ini ada di paragraf mana nih, antara A sampai E. Yang harus diperhatikan di sini itu adalah bahwa matching information question itu ada dua jenis. Yang pertama yang hanya ada satu hanya memperbolehkan satu letter digunakan untuk satu soal. Ada juga yang membolehkan bahwa si any letter itu bisa digunakan lebih dari satu kali. Jadi contohnya kalau nomor 14 itu kita jawab A, nomor 15 itu kalau kita jawab A lagi itu udah pasti ada yang salah salah satu. Karena huruf A itu hanya untuk satu jawaban. Nah, sementara kalau misalkan di yang ada NB seperti ini, itu katakanlah kita menjawab A untuk nomor 14 dan kita juga menjawab A untuk nomor 15 itu ada kemungkinan betul dua-duanya. Karena yang A itu ya, letternya itu bisa digunakan lebih dari satu kali. Nah, untuk menjawab soal ini, yang harus kita lakukan seperti biasa, kita harus cari keywordnya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, keyword yang bagus adalah keyword yang bukan ada di judul dan juga yang sifatnya spesifik atau konkret ya. Teman-teman sudah terbiasa ya dengan pencarian keyword, langsung saja mungkin masuk ke cara memetakan teks ya atau cara menjawab soal matching information. Jadi, kita coba baca paragraf, dan tentukan main idea dari paragraf tersebut. Jadi sama seperti ketika kita mengerjakan matching headings, tapi mungkin ini lebih ringan ya, karena bukan tentang soal matching headings. Cuman, prinsip atau teori di balik kenapa kita harus baca tiap paragraf dan tentukan main idea itu adalah karena yang namanya sentence ya, termasuk yang ada di soal matching information itu pasti akan menginduk ke paragraf utamanya. Jadi kalau misalkan paragraf itu berbicara tentang sejarah dan soal di sentence itu berbicara tentang sejarah, itu pasti akan match ya, akan sama kayak gitu. Jadi, mungkin akan lebih jelas kalau kita praktekkan secara langsung dan selanjutnya, kita coba pahami atau ingat-ingat ya bahwa teks itu secara keseluruhan akan disusun dari general ke spesifik. Dan kalau kita bisa memahami ini dengan mendalam, itu juga akan membantu kita ketika menulis. Karena tulisan dalam IELTS juga, coherence-nya itu ya dengan disusun dari yang general ke spesifik gitu. Nah, tadi kan kita sudah mencari keyword dan selanjutnya kita mencari, main idea dari tiap paragraf. Nah, coba match ya, apakah keyword yang cocok untuk main idea tertentu itu ada di teks di pengerjaan soal ini gitu. Kalau match berarti itu adalah jawabannya. Again akan lebih jelas kalau kita langsung praktekkan. Tapi intinya setelah, mencari keyword, kita itu coba cari main idea tiap paragraf dan pastikan, main idea yang kita susun itu yang kita cari itu disusun dari umum ke spesifik dan juga nanti terakhir kita akan match antara, main idea yang sudah kita buat dan juga keyword-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan cara yang umum ya, yang quote and quote konvensional, kita bisa melakukan scanning aja teman-teman. Jadi setelah, cari keyword-nya itu kita scan aja nih keyword yang berhubungan dengan jawaban itu di paragraf mana. Itu, bisa antara cari sinonimnya atau cari turunannya. Misalkan kalau kita nanti ditanyakan tentang kata how long kayak gitu kan ya. Nah, berarti bisa antara kita mencari kata length ya, yang sinonim dari how long atau turunannya gitu kan ya. Ada jawaban misalkan how long-nya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan yang benar-benar mendeskripsikan how long. Kita juga akan bisa, menggabungkan strategi mapping dan scanning ini sehingga kita akan
lebih yakin ya untuk jawaban dari satu, soal itu apa. Oke, kita langsung saja latihan matching information dan mapping the paragraph. Silahkan teman-teman, oh ya mungkin kita cari dulu keywordnya ya, dan kalau misalkan, kita coba perhatikan di sini, yang menjadi judulnya itu adalah Blue Plague Scheme ya. Nah, berarti kata Blue Plague Schemes itu, bukan kata kunci yang bagus. Jadi nomor satu, toughness, nomor 2 itu adalah length of time, kalau perlu cari juga kata produce-nya, nomor 3 itu adalah, panel, function-nya seperti apa, lalu nomor 4 adalah conditions, nomor 5 adalah a house ya, to be honored ya, nomor 6 itu adalah, first started ya. Nah, kita, utamanya menghindari kata-kata yang berhubungan langsung dengan plagues-nya ya, karena itu pasti akan dibicarakan berulang kali gitu. Oke, kita sudah menemukan nih keyword-nya. Selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah membaca tiap paragraf, lalu tentukan main idea dari paragraf tersebut. Boleh dalam bahasa Indonesia pun tidak masalah, karena ini bukan pengerjaan soal matching headings ya. Jadi kalaupun dalam bahasa Indonesia, selama kita, yang utamanya kita mengerti main idea yang dimaksud itu apa, itu sudah tepat. Silahkan, bisa pause videonya. Oke, misalkan teman-teman sudah pause dan menemukan main idea ya dari tiap paragraf, dari paragraf A, B, dan C, itu bisa kita lanjutkan. Oke, setelah ini kita masuk ke paragraf yang D, E, F, G, H ya. Silahkan, sama seperti sebelumnya, coba cari main idea-nya. Dan pastikan main idea-nya itu disusun dari yang general ke spesifik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan eh, di paragraf A itu sudah ada penjelasan tentang alasan atau filosofi di balik, eee, pembuatan plaque ini. Nah, paragraf D, E, F, G, H itu sudah tidak bicara yang abstrak seperti filosofi lagi. Mungkin dia itu akan lebih fokus ke, praktek, pembuatannya atau pemasangannya seperti apa, hal-hal yang sifatnya sudah lebih konkret ya, teman-teman ya. Boleh di-pause untuk, lebih tenang ya bacanya supaya nggak terburu-buru atau berasa dikejar-kejar ya oleh penjelasan saya. Oke, nah kalau sudah, nah ini adalah, headings atau main idea yang saya buat dan temukan di teks. Jadi untuk paragraf yang A itu intinya tentang history atau origins atau sejarah ya dari si Blue Plague Schemes ini. Lalu, yang paragraf B itu adalah kriteria, conditions, atau requirement ya, untuk seseorang itu mendapatkan blue plague ini. Lalu untuk yang C ini adalah, selection process ya, atau, panitia, seleksinya itu siapa dan seperti apa prosesnya. Kalau diperhatikan, ide itu di sini sudah disusun kan, dari umum ke khusus. Jadi kalau diceritakan, intinya itu, zaman dulu ada yang namanya blue plague scheme. Dan si blue flag scheme ini ada kriterianya atau kondisinya di paragraf B. Setelah kita membicarakan hal umum seperti kriteria dan kondisi, maka hal yang selanjutnya itu adalah mengeksekusi kriteria atau kondisi tersebut. Hanya ada proses seleksi nih yang lebih spesifik di paragraf C. Oke, sekarang kita akan masuk ke paragraf D, E, F, G, dan H. Di paragraf D, ide utamanya itu adalah selecting the house ya. Paragraf E itu adalah rencana produksi, paragraf F itu adalah desain dari plakatnya, dari produknya, paragraf G itu teknis, secara khusus ya production prosesnya seperti apa, paragraf H itu tentang kualitas produknya. Again, ini bisa dilihat nih teksnya itu disusun dari umum ke khusus. Jadi kan tadi sejarahnya itu seperti ini nih Blue Plague itu, orang ingin membuat sebuah skema, pemberian plakat. Lalu dibuatlah kriteria atau kondisi atau syarat ya untuk bisa mendapatkan blue plague ini. Syarat, kondisi, dan kriterianya sudah disusun, barulah proses seleksi dimulai. Dan ketika proses seleksinya itu selesai, pertanyaan selanjutnya adalah ini plakatnya mau dipasang di mana? Karena ini bukan plakat yang kecil ya untuk orang, tapi untuk sebuah tempat atau bangunan. Makanya D itu membicarakan bangunannya akan di mana.
paragraf E itu berarti sudah, tahu kita mau tempatkan di mana, sekarang plakatnya itu akan seperti apa, baik itu dari segi desain, baik itu dari segi memproduksian itu akan seperti apa. Lalu, sudah ada gambaran umumnya, blueprint-nya sudah ada, masuklah ke production, design. Jadi si, plakatnya mulai didesain nih, desainnya sudah selesai, langsung dikerjakan di pabriknya atau di workshop-nya. Dan sudah jadi paragraf H membicarakan tentang produk yang sudah jadi itu kualitasnya seperti apa. Nah, bisa dilihat ya, jadi kalau misalkan kita sudah bisa menemukan main idea-nya, kita menceritakan ulang pun enak. Karena kan kita kalau menceritakan ulang pasti berdasarkan rangkuman secara umum. Nah, kalau teman-teman sudah bisa melihat main idea dari setiap paragraf, memetakan gagasan-gagasan utama dari tiap paragraf, walaupun misalkan matching heading-nya itu tidak ada soalnya, ini tuh tetap akan terbantu untuk mengerjakan soal matching information ataupun soal lainnya, karena kita tidak perlu scanning satu persatu kata-katanya ada di mana. Misalkan, kalau kita mencoba mengerjakan, soal, matching information ya, dan, kita lihat di sini ada kata toughness, lalu ada kata length of time, lalu to produce ya, lalu ada, blue plaque panel functions ya, lalu ada kata conditions, lalu ada kata house to be honored, lalu ada kata first started. Ini kita akan, bisa membayangkan, mereka ini nyambung ke main idea yang mana. Karena soal-soal ini tuh adalah spesifik idea yang akan menginduk pada main idea. Nah, kalau misalkan berbicara soal kekuatan, berarti kan produknya sudah jadi kan, dan ini berarti berhubungan dengan durability. Untuk berbicara soal toughness, berarti nomor satu, walaupun kita nggak baca, kita tahu itu adalah H. Tentang length of time it takes to produce a plaque ya. Nah, ini kemungkinan antara E, F, sama G karena semuanya tentang production. Nah, katakanlah kita, tahu bahwa length of time itu tentang planning-nya kan, yang E. Lalu the way the blue plaque panel functions, sepertinya ini agak susah katakanlah. Ya udah nggak apa-apa, kita lewat dulu aja. Lalu conditions. Nah, conditions itu kan masih situasi umum yang abstrak ya. Dan kita ingat nih bahwa untuk condition ini dibicarakan di awal-awal, yaitu di paragraf B, karena paragraf B berbicara tentang kriteria, condition, sama requirements. Paragraf 5 ini udah tentang rumahnya, bukan tentang idenya lagi, bukan tentang proses seleksinya. Ini tentang pemasangannya mau di mana. Kalau sudah sespesifik ini, berarti kan antara D sampai H. Tapi ya, ini kan tentang rumah khususnya, dan kalau tentang rumah berarti di luar produksi, dan ini adalah jawabannya adalah yang D kan. Kita bisa lihat bahwa di sini ada selecting the house juga kan idenya. First started sejarahnya, sejarah biasanya ada di awal-awal. Nah, berarti bisa kita lihat nih, nomor satu jawabannya adalah H, nomor 2 jawabannya katakanlah antara D, E, F ya, tapi kemungkinan adalah D. Nomor 3 ini kita belum tahu, nomor 4 adalah B, nomor 5 adalah oh sorry, ini adalah D ya, yang ini bukan D, E, F tapi E, F, G ya kemungkinan ya. E, F, G karena tentang production. Lalu nomor 6 itu sejarah berarti kan yang A ya teman-teman. Nah, ini, kita bisa perhatikan bahwa pengerjaannya itu tidak perlu sampai harus scanning satu persatu, karena justru akan lama kalau scanning itu. Yang udah advance itu akan melakukan mapping justru kan. Nah, kalau teman-teman mau dibuat lebih yakin ya tentang jawabannya, kita coba gabungkan dengan strategi scanning tadi. Tapi sekarang scanningnya itu bukan keseluruhan teks, tapi di paragraf yang kita sudah curigai sebagai jawabannya. Katakanlah 3 belum menemukan, lalu ada H, lalu E, F, G, B, D, A ya sebagai jawaban untuk nomor-nomor yang selain 3, dan kita sudah prediksi ya itu jawabannya akan seperti itu, tapi sudah sekarang kita perlu diyakinkan ya lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita kembali ke teksnya. Nah, kalau misalkan kita mau coba cari eee, misalkan nomor satu dulu aja ya, tentang, toughness kayak gitu kan ya. Toughness itu sudah, bisa dilihat sinonimnya ada kata durability, dan kalau ditanya secara spesifik,
durability-nya berapa durable? Jawabannya adalah indefinite. Nah, berarti fix ya, jawaban nomor satu adalah H. Nomor dua, yang ditanyanya adalah length of time. Pilihannya antara E, F, G, karena kan itu berhubungan dengan production. Kita lihat di G itu tidak ada yang berhubungan dengan waktu. Dan kita lihat di F itu ada berhubungan dengan waktu, tapi dia itu 33 tahun. Dan secara logika kayaknya nggak mungkin ya pembuatannya plakat selama 33 tahun, 35 tahun. Dan berarti ini bukan waktu yang dibicarakan, karena ini juga waktunya tentang manajemennya gitu kan. Nah, di paragraf E kita menemukan sinonim dari length of time itu adalah normally ready-nya, dan kalau untuk durasinya secara spesifik adalah 2 months ya. Jadi turunan dari kata length of time itu adalah 2 months ya. Sinonimnya adalah normally ready-nya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jawaban nomor satu itu ada di H, paragraf terakhir. Dan jawaban nomor dua itu ada di E, paragraf ke 4 terakhir ya. Kalau misalkan kita mengerjakan nomor satu itu secara berurutan, dengan mencari dulu nomor satu gitu kan ya, baru ketemu di H, itu akan membuang waktu. Karena kita melewatkan kemungkinan jawaban untuk nomor-nomor yang lain. Jadi untuk matching information ini, sebaiknya teman-teman kerjakan bukan berdasarkan urutan soal, tapi berdasarkan paragraf yang dibaca. Karena bisa jadi ketika kita membaca paragraf satu, kita akan langsung menemukan jawaban untuk nomor antara 1 sampai 6. Walaupun itu misalkan untuk nomor 6 nggak apa-apa, kerjain dulu aja. Karena kan yang penting pada akhirnya semuanya terkerjakan ya, bukan berurutan. Nah, kita lihat nih, kalau untuk yang nomor 6 itu kan paragraf A itu untuk nomor 6 nih, dia itu tentang first started, jelas ya itu tentang sejarahnya. Dan biasanya sejarah itu kalau untuk teks seperti ini tuh disebutkan di awal-awal. Dan kalau ditanya sinonim dari first started-nya, itu ada kata first propose ya. Sementara untuk first propose-nya kapan? Itu ada di 1863. Oke, untuk paragraf B, conditions, itu mudah ya. Condition itu untuk nomor 4 kan, ada kata kriteria kan, ini, dan kriterianya apa? Antara meninggal sudah 20 tahun atau misalkan berumur 100 tahun, kayak gitu kan. Apapun yang lebih cepat dicapai. Berarti fix ya, nomor 4 jawabannya B. Oke. Nah, tadi sudah dicek ya nomor satu toughness. Untuk di paragraf yang H ada kan sinonimnya juga. Nomor 2 length of time juga ada ya. Di situ ada kata normally ready sama length of time-nya 2 months ya. Nomor 3 kita belum dapatkan jawabannya. Nomor 4 conditions tadi sudah B, kelihatan ya ada kata conditions and criteria. Nomor 5 ini selecting a house, kayaknya obvious ya. Karena di sini ada kata residence ya, dan nggak ada lagi yang membicarakan soal residence. Kita bisa lihat ada kata house ya, residence sama place of work. Nah, itu kan juga merupakan house ya, sinonim dari kata house. Sementara untuk house-nya yang seperti apa itu adalah yang signifikan ya katanya ya. Jadi fix ya, nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Sekarang kalau kita mau lihat, mau cari jawaban nomor 3, kita ingat-ingat opsi mana saja nih yang sudah digunakan. Opsi C ya sudah untuk, oh sorry, opsi B itu sudah untuk nomor 4, opsi A sudah untuk nomor 6, opsi H untuk nomor 1 ya, opsi E untuk nomor 2 dan opsi D untuk nomor 5. Berarti untuk yang nomor 3 pilihannya hanya tinggal yang F ya, dan G, serta C ya, F, G, sama C. Nah, di sini ini tentang panel gitu kan ya. Kalau panel mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa panel itu seperti panel surya ya, atau panel apa gitu kan ya dalam alat ya. Nah, tapi sebenarnya panel di sini artinya lebih ke panelis gitu kan. Dan kalau dia itu panelis berarti kan orang. Nah, kalau dia berbicara soal panelisnya, berarti itu adalah panitianya. Dan kalau untuk panitia, kayaknya kemungkinannya kecil. Jawabannya di F sama G, karena di F sama G itu sudah lebih teknis ya, sudah lebih ke cara pembuatannya.
Jadi yang paling memungkinkan itu jawabannya adalah C untuk nomor 3. Dan untuk yang nomor 3 ini, kalau mau dilihat kata panel sebenarnya bisa langsung ya. Sini ada kata panel. Functions-nya ya dengan tadi kan, dia itu apakah menerima atau menolak proposals-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terpenting adalah kita bisa mapping dulu. Kita ngerti main idea dari setiap paragrafnya. Kalau sudah ngerti main idenya, nanti untuk matching ya antara informasinya dan main idenya akan lebih cepat. Dan kalau nggak yakin, kita bisa coba cari sinonim atau turunan ya dari keyword yang kita pilih. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punya soal yang lain? Seperti completion atau true false dan not given. Nah, ini akan juga terbantu untuk locating-nya kalau kita sudah tahu posisi atau headings ya, main idea dari tiap paragrafnya. Misalkan kita punya bagan seperti ini, dan itu tentang pembuatan kan, kayak gitu kan ya. Dan dia itu sudah ada kata diameter seperti ini gitu kan. Berarti dia teknis. Kalau dia itu teknis, kemungkinannya nggak akan di ABCD kemungkinannya tuh. Kenapa? Karena ABCD itu membahas sebuah ide besar kan, gagasan gagasan umumnya gitu, gagasan abstraknya. Jadi nggak akan jawabannya itu antara ABCD. Nah, kalau misalkan kita lihat di H, ini juga nggak akan, karena H itu kan udah jadi, sementara ini adalah proses pembuatannya. Nah, jawaban yang paling memungkinkan itu antara E, F, dan G. Nah, antara E, F, G, kita cari nih mana yang dia itu berhubungan dengan diameter. Dan kalau diameter itu kan akan sangat mudah dicarinya karena dia akan ada satuan kan, satuannya sentimeter atau misalkan inch gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita cari dan ternyata jawaban yang ada atau paragraf yang ada diameternya itu hanya ada di ini kan, di G. Nah, dari sini kita tinggal cari nih eh, jawabannya seperti apa. Silahkan post teman-teman kalau misalkan mau menjawab soal nomor 7 sampai 10 ya. Oke, misalkan sudah di-post, kita coba jawab ya pertanyaannya. Di sini apply to background before firing. Ini ada kata applied to the background ya before firing. Dan jawabannya adalah blue place ya. Nah, 7 adalah blue place. Lalu nomor 8 dan 9. 8 dan 9 kita lihat. Ini dua-duanya race ya after firing. Ini juga race after firing. Nah, berarti dia akan berdekatan karena dua-duanya berhubungan dengan race after firing. Kalau kita lihat nomor 8 itu menunjuk ke XXXX ininya, 9 itu menunjuk ke pinggirannya. Nah, kalau misalkan pinggiran dan jika itu adalah race ya, ada kata race ya, eh, karena ini ada before firing kan, ada blue blaze sebelum di firing, this process ya, berarti the firing process itu memproduksi race something kan. Nah, yang race-nya kalau XXX-nya itu berarti kan kita bisa bilang characters, dan untuk yang pinggirannya adalah border. Oke, ini adalah characters, dan yang 9 adalah border. Untuk yang nomor 10, kita tinggal cari aja diameter. Dan diameter itu ada sini kan, 19,5 inches atau 495 mm. Di sini aturannya adalah no more than two words and or a number. Berarti kalau misalkan kita tulis 19,5 inches itu nggak masalah. Karena kan itu satu kata dan satu angka. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika kita nulis semuanya. 19,5 inches dalam kurung 495 mm itu salah karena berarti kan kita sudah menulis dua angka dan yang diperbolehkannya itu hanya satu angka. Jadi teman-teman hanya tinggal harus memilih antara mau 19,5 atau 495 mm. Kalau saya mungkin jawabannya yang obvious aja ya, yang tidak dalam kurung 19,5 inches. Ini kan proses pencarian jawaban itu ternyata tidak harus membaca dari awal lagi. Karena kita sudah tahu lokasi jawaban itu kemungkinannya ada di sekitar mana. Ini ibaratnya kalau kita cari barang di kamar, kalau kita udah tahu susunannya misalkan rak satu, lemari satu, laci satu itu untuk apa, kita nggak usah cari satu-satu di rak, cari satu-satu di lemari, cari satu-satu di laci.
karena kita sudah tahu pengorganisasiannya itu seperti apa. Nah, dan ini tentu akan membantu ya untuk time management, sehingga kita bisa mengerjakan soal bahkan bisa lebih cepat dari 20 menit. Pun untuk true false not given. True false not given, kita cari nih keyword-nya. Keyword-nya di sini adalah GLC dan English Heritage ya. Yang ini adalah rejected proposals. Yang ini adalah the form kan, has not changed. Kalau kita berbicara soal GLC sama English Heritage, kita ingat bahwa dia sejarahnya. Sejarah akan ada di awal. Proposals adalah proses seleksinya. Berarti masih di awal. Dia sebelum D, karena D itu udah masuk ke pemilihan rumah. Kalau kita berbicara form, berarti desainnya. Nah, kalau desain berarti kemungkinannya akan di paragraf yang antara E, F, G, terutama yang F ya. Nah, misalkan kita ingat-ingat lagi, kan ya, GLC itu berarti adalah sejarah, proposals berarti selection process, the form berarti adalah product design. Nah, kalau mau dicek, GLC itu katanya tidak membangun eh, plakat sebanyak English Heritage. Apakah betul? Nah, GLC itu katanya ada 262 plakat, sebelah sini ya. Sementara English Heritage itu ada 300 sebelah sini. Jadi jawabannya untuk 11 adalah true. Karena GLC betul kan? Tidak sebanyak English Heritage. GLC 262, sementara English Heritage itu di 300-an. Lalu nomor 12, rejected proposals are given a detailed explanation of their refusal. Nah, kita lihat nih di sini intinya katanya ada proposals ya, rejected, dan kalau rejected menunggu 10 tahun. Nah, ini yang kita tahu itu hanya waktu tunggunya kalau ditolak. Sementara apakah dia menjelaskan atau tidak ada informasinya di sini. Kita kan tidak bisa bilang bahwa not given a detailed explanation ya, karena kan itu hanya harus nunggu gitu kan 10 tahun informasinya. Berarti nomor 12 adalah not given jawabannya. 13 ini adalah has not changed kan. Dan kita ingat 13 itu kalau kita lihat pemetaannya itu ada di product design ya, di F ya. Berarti kalau misalkan product design ada di F ini dan kita menemukan misalkan kata was a relatively late development. Nah, kalau late development itu berarti kan yang lebih dekat dengan waktu yang sekarang ya. Kalau ada kata early sama late itu jangan sampai ketukar. Early itu artinya yang lebih lama, late itu adalah yang paling baru. Untuk analoginya mudahnya kayak gini. Kalau teman-teman misalkan harus masuk sekolah jam 8, lalu ada teman-teman yang datang early. Kalau datang early, apakah dia itu mendekati jam 8, jauh dari jam 8, atau setelah jam 8? Kalau early itu apakah katakanlah jam 8 kurang 10, jam 8.15, atau jam 7? Jam 7 kan? Nah, berarti kalau dia early development, berarti kalau antara tahun 2020, tahun 2025, dan tahun 2010 misalkan, itu kemungkinannya di 2010 karena kan lebih awal kayak gitu kan ya. Tapi kalau late berarti ibaratnya ada yang harusnya jadwal datangnya jam 8, dia datang 8.30, itu berarti late kan, berarti lebih dekat ke waktu yang sekarang. Nah, ini late itu berarti kan perkembangan baru. Tapi sebenarnya kalaupun kita nggak paham apakah itu late atau early, kata development itu kan menunjukkan dia perkembangan. Dan kalau berkembang, dia itu berarti berubah kan. Kalau dia berubah, berarti nggak bisa bilang has not changed, tapi has changed ya teman-teman ya. Karena tadi ada kata development-nya. So, nomor 13 jawabannya adalah false. Dan bisa kita lihat ya, jawaban true, not given, false itu ada semua di sini. True, false, not given itu saya rasa dari soal-soal yang saya kerjakan semuanya itu tiga-tiganya ada. True-nya aja, false-nya ada, not given aja, kecuali satu soal. Ada yang nggak ada not given-nya. Jadi ya kalau misalkan kita mau pukul rata gitu statistiknya 97%, ya harus ada semuanya gitu kan ya. Jadi harus curiga ketika ini saya jawab true pertama, 12 not given. Kalau benar-benar yakin yang 11 sama 12, 13 ya tinggal jawab false aja karena ya harus ada tiga-tiganya, apalagi false itu memang selalu ada biasanya. Oke, so that's like mapping the text ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu strategi umum untuk cara bacanya seperti apa, khususnya kalau ada soal matching information. Dan harapannya sih ini bisa digunakan di proses IELTS reading-nya teman-teman. Tapi kalau enggak pun, saya pikir yang namanya proses reading itu adalah proses yang personal.
tutor pun tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di kepala kita ketika kita sedang membaca. Jadi temukan strategi yang teman-teman paling nyaman, aplikasikan dan terpenting adalah selalu tingkatkan vocabulary ya, karena gimana pun juga reading itu kalaupun, tahu strateginya vocabulary tetap yang paling penting ya. Sampai jumpa di seri, English Test Preparation berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.